Swastiastu. Dalam kitab ke-17 bagian Astadasaparwa Mahabharata, di saat perang Baratayuda telah berakhir, Yudhistira, putra tertua Pandu, melaksanakan upacara Tarpana untuk memuliakan para prajurit beserta kesatria yang telah gugur di medan perang Kurusetra. Ia kemudian diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Hastinapura dan juga sekaligus menjadi raja di kerajaan Indraprastha. Selanjutnya, untuk menegakkan kembali aturan Dharma di seluruh wilayah Bharatawarsha, Raja Yudhistira menyelenggarakan upacara Aswamedha Yajna yang sekaligus juga sebagai pengakuan atas wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Di awal permulaan zaman Kali Yuga yang didahului dengan kembalinya Sri Krishna ke Waikunta, Raja Yudhistira meletakkan jabatannya dan mengangkat Parikesit, cucu dari Arjuna, merupakan satu-satunya pewaris tahta dinasti Kuru yang masih tersisa. Dengan tidak lagi memerintah kerajaan, Yudhistira memutuskan untuk meninggalkan kerajaan beserta harta dan kekuasaan untuk melakukan perjalanan terakhir mengelilingi Bharatawarsha hingga menuju puncak Himalaya. Keempat saudara Yudhistira, yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, juga bersama melaksanakan perjalanan yang disertai pula oleh Dewi Draupadi. Dalam perjalanan suci di kaki gunung Himalaya, Yudhistira bertemu dengan seekor anjing hitam yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Awalnya anjing hitam itu hendak diusir oleh putra Pandu lainnya, namun karena melihat anjing tersebut patuh kepadanya, juga memiliki tenaga yang kuat meski dalam kondisi tubuh yang kurus, Yudhistira pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan anjing itu ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar. Itu adalah Dewa Agni yang meminta Arjuna untuk menyerahkan kembali senjata Gandiwa beserta tempat anak panah yang isinya tidak pernah habis kepada Dewa Waruna atau Baruna. Dengan penuh rasa hormat, Arjuna menyerahkan senjata suci tersebut kepada Dewa Baruna, sehingga itu menandakan tugasnya telah berakhir di zaman dua para yuga. Setelah Arjuna menyerahkan senjata Gandiwa kepada Dewa Baruna, maka ketika itu pula Dewa Agni meninggalkan para Pandawa. Sebelum para Pandawa tiba di puncak gunung Himalaya, di tengah perjalanan, Dewi Draupadi terjatuh. Badannya begitu lemah, dia tidak sanggup untuk melakukan perjalanan dan akhirnya beliau meninggal di pangkuan Yudhistira. Dengan diselimuti perasaan sedih, para Pandawa melanjutkan yajnya mereka hingga berikutnya Sahadewa jatuh tersungkur. Tubuhnya tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan. Yudhistira hanya menghela nafas ketika menyaksikan Sahadewa akhirnya meninggal. Bima begitu sedih dan bertanya kepada Yudhistira, "Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat rendah hati. Mengapa bisa ia meninggal sampai di sini?" Yudhistira yang bijaksana menjawab, "Memang benar ia sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun ketahuilah bahwa Sahadewa sangat membanggakan kepintaran yang dimilikinya dan tidak mau mengalah." Setelah Sahadewa meninggal, kemudian disusul oleh Nakula yang juga mengembuskan nafas terakhirnya sebelum mencapai puncak Himalaya. Lalu Bima pun bertanya kepada Yudhistira, "Ini saudara kami yang diperlengkapi dengan kebenaran dan selalu taat. Nakula yang tak tertandingi untuk ketampanannya telah wafat." Lalu Yudhistira berkata, "Dengan ia adalah jiwa yang penuh kebenaran dan kepintaran. Namun dengan ketampanannya, ia beranggapan tidak satu pun yang bisa menandingi ketampanannya itu. Karena ketamakannya itulah ia meninggal." Masih dalam perjalanan, Arjuna yang dilanda kesedihan yang mendalam berjalan sempoyongan. Berkata ia kepada kakaknya Bima dan Yudhistira untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun akhirnya Arjuna pun gugur di sana. Selanjutnya Bima bertanya kepada Yudhistira, "Aku tidak ingat apapun ketidakbenaran yang diucapkan oleh Arjuna. Bahkan dalam bercanda ia mengatakan semua tanpa kepalsuan. Apa kemudian yang menyebabkan ia hanya sampai di sini?" Yudhistira berkata, "Arjuna telah mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua musuh kami dalam satu hari. Ia terlalu bangga akan kepahlawanan itu. Oleh karena itulah ia wafat." Kini tinggal Yudhistira dan Bima beserta anjing hitam yang masih menemani perjalanan mereka.
Hingga sampai pada saat Bima berkata bahwa ia sudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Bima bertanya kepada Yudhistira sebelum ia meninggal, "Wahai kakakku, jika kau tahu kenapa aku berakhir di sini, katakanlah yang kau ketahui." Lalu Yudhistira berkata, "Engkau pemakan besar dan bodoh, namun masih mendaki gunung Himalaya dengan tekad yang kuat." Tidak lama setelah Yudhistira berbicara, Bima akhirnya wafat. Yudhistira kini hanya bersama anjingnya yang setia melanjutkan perjalanan. Di saat ia melihat ke atas, tampak puncak gunung yang disinari matahari. Dengan mempercepat langkah, tibalah Yudhistira di puncak gunung Himalaya. Seperti yang termuat dalam kitab ke-18 Astadasa Parwa, mengisahkan Yudhistira saat mencapai puncak gunung Himalaya, di mana langit seolah terbelah di saat Dewa Indra dengan kereta kencana datang menjemput Yudhistira untuk menuju Swarga Loka. Yudhistira yang akan turut bersama Dewa Indra memohon agar anjing kesayangannya itu bisa dibawa ke surga. Namun Dewa Indra berkata bahwa seekor anjing tidak bisa ikut ke surga. Yudhistira merasa sedih dan berkata, "Maka aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkan aku sendirian. Tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemanapun aku pergi. Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini?" Dewa Indra yang takjub dengan kata-kata dari Yudhistira menunjukkan rasa hormat atas kemuliaan jiwanya tersebut. Namun di saat yang bersamaan, anjing hitam itu berubah ke dalam wujud aslinya sebagai Dewa Yama, sang Dewa Dharma. Dewa pun memuji Yudhistira dan bersamanya menuju surga. Dikisahkan sesampainya di surga, Yudhistira melihat para Pandava dan Sangkuni sedang berpesta pora. Dewa Indra pun berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka telah membela tanah air mereka. Kemudian Yudhistira bertanya kemana istri dan adik-adiknya. Selanjutnya Yudhistira diajak menuju neraka, di mana Dewi Draupadi dan keluarga Pandawa lainnya beserta juga Karna disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Lalu Yudhistira berkata, "Biarlah aku tinggal di sini bersama istri, kakak, dan adik-adikku. Apalah artinya sebuah surga apabila saudara dan orang-orang yang kamu cintai tidak bersamamu?" Dewa Indra menghormati ketulusan hati yang ditunjukkan oleh Yudhistira yang tetap pada pendiriannya setia kepada kebenaran. Kejadian ini sesungguhnya untuk menguji kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma. Hingga seketika itu pula suasana surga berubah menjadi neraka dan neraka berubah menjadi surga. Para Kurawa serta Sangkuni kini menerima hukuman mereka di alam neraka.